Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrul Jamaluddin dengan NIM 24/2012/0029 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam kelas HKRC yang akan memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah yang diampu oleh beliau Bapak Haji Fuad Riyadi LCMAG dengan tema pembahasan apa perbedaan usul fikih dan Qawaidul Fiqh. Adapun yang pertama, definisi dari usul fikih yaitu al-ilmu bi adillatil fikih al-ijmaliyah wa kaifiyatil istifadati minha wa halul mustafid. Ilmu tentang dalil-dalil hukum syariat secara umum, cara mengambil hukum darinya, dan keadaan orang yang mengambil hukum tersebut. Ilmu yang membahas dasar dan metode untuk menggali hukum. Itu pengertian dari usul fikih. Adapun pengertian fikih yaitu definisi fikih, al-fiqhu huwal ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabi min adillati tafsiliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah atau perbuatan yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci yang berkaitan dengan perbuatan manusia, itu yang dinamakan fikih. Adapun definisi dari qawaidul fikih yaitu al-qawaidul fiqhiyah hiya usulul kulliyah fiqhiyatu yuta'arrifu minha ahkamul juz'iyah. Kaidah umum dalam fikih yang dari situ dapat diketahui hukum-hukum untuk masalah cabang. Nah, ketiga itu apa perbedaannya? Yang perbedaan pertama dari usul fikih yaitu yang pertama, usul fikih menjelaskan tentang kaidah dan metode untuk penggalian hukum. Contohnya al-amru bil wujub, perintah menunjukkan kewajiban, wajib. Sedangkan fikih, perbedaannya usul fikih dengan fikih yaitu kalau fikih hukum yang bersifat amaliyah, perbuatan manusia, contohnya yaitu sholat 5 waktu, terusan zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Adapun qawaidul fikih yaitu kaidah umum yang menyimpulkan banyak hukum. Contohnya yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Itu yang dinamakan, itu perbedaan usul fikih dan qawaidul fikih. Kaidah yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, segala perkara tergantung pada tujuannya.
Secara bahasa berarti segala urusan atau perbuatan. Bertujuan berarti tujuan atau niat. Secara istilah, hukum suatu perbuatan bergantung pada niat dan tujuan pelakunya. Jika niatnya baik, maka hukumnya baik. Jika niatnya buruk, maka perbuatannya juga menimbulkan buruk. Dalam Al-Quran, nas Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul kullu ya'malu ala syakilatih. Setiap orang berbuat menurut keadaannya, niat dan jalan hidupnya. Dalam surat Al-Isra ayat 17. Dalam dalil sunnah, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapat sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Nah, keterkaitannya dalam dua aspek, dua hal, Al-Quran dan hadis, yaitu menunjukkan bahwa niat menjadi dasar dan dalam menentukan sah dan tidaknya amal, termasuk dalam urusan hukum keluarga seperti akad, nikah, dan talak. Contohnya yaitu jika suami menjatuhkan talak hanya untuk menakut-nakuti istri tanpa niat menceraikan, maka talak tersebut dianggap tidak sah, karena niatnya itu untuk menakut-nakuti, bukan niat sepenuhnya untuk ditalak. Ya. Kaidah yang kedua yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak. Secara bahasa yaitu berarti keyakinan itu pasti. Al-yakin berarti keyakinan pasti. Sedangkan syak secara bahasa yaitu berarti ragu. Secara istilah, suatu hukum yang telah diyakini tidak bisa dihapus hanya karena muncul keraguan tanpa bukti yang kuat. Dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yattabi' aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangka. Sesungguhnya prasangka itu tidak berguna sedikit pun terhadap kebenaran. Surat Yunus ayat 10. Dalam dalil as-sunnah yaitu idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a fa ashkala alaihi akhraja minhu syar'u amla. Apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, fala yakhruja minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Lalu ragu apakah telah keluar angin atau belum, maka janganlah ia membatalkan sholatnya hingga mendengar suara adzan, mendengar atau mencium bau. Nah, keterkaitannya hadis dan Al-Quran menjelaskan bahwa sesuatu yang telah diyakini suci tidak berubah hanya karena keraguan hadas tadi. Contohnya, jika seseorang yakin telah menjatuhkan satu talak, lalu ragu apakah talak kedua pernah
diucapkan, maka yang dihitung hanya satu. Contohnya lagi seperti akad nikah sah, lalu muncul keraguan tanpa bukti, maka akad tetap sah. Yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Masyaqqah dari al-masyaqqah artinya kesulitan secara bahasa. Taisir yaitu kemudahan. Secara istilah, bila terjadi kesulitan yang nyata dalam melaksanakan hukum, maka syariat memberi keringanan atau rukhsah. Dalam dalil Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Dalam hadisnya, inna dina yusra, sesungguhnya agama ini mudah. Inna dina yusra, sesungguhnya agama itu ini mudah. Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat memudahkan, bukan mempersulit. Maka setiap kesulitan menjadi sebab diberikannya keringanan. Dalam contohnya yaitu istri yang sakit berat boleh diwakilkan dalam akad nikah. Suami yang perjalanannya panjang dapat menunda kewajiban nafkah sementara dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang keempat yaitu ad-daruru yuzalu, bahaya harus dihilangkan. Secara bahasa yaitu bahaya atau kerugian harus dihilangkan, dihilangkan. Secara istilah, segala bentuk bahaya baik fisik maupun moral wajib dihapus atau dicegah oleh hukum. Dalam dalil Al-Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wala tudurra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Janganlah seorang ibu dipersulit karena anaknya, dan jangan pula ayah dipersulit karena anaknya. Dalam hadisnya itulah dororo wala diroro, tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan. Keterkaitan hadis dan Al-Quran, kaidah ini lahir langsung dari hadis, ya la dororo wala diroro. Segala bentuk bahaya terhadap keluarga atau masyarakat wajib dicegah dan dihilangkan. Dalam contohnya yaitu hak asuh anak diberikan kepada pihak yang tidak menimbulkan madarat bagi anak, atau istri boleh menuntut fasakh atau cerai, talak atau cerai bila suami menyiksa atau tidak memberi nafkah. Yang kelima yaitu al-adatul muhakamah, adat kebiasaan dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Secara bahasa, kebiasaan muhakamah, kebiasaan, al-adah itu secara bahasa yaitu kebiasaan, sedangkan muhakamah berarti dijadikan ketetapan hukum. Secara istilah, adat yang berlaku umum dan tidak bertentangan dengan syariat bisa dijadikan dasar hukum dalam menetapkan perkara. Dalam dalil Al-Quran yaitu khudil, Bismillahirrahmanirrahim, khudil afwa wa'mur bil urf, khudil afwa wa'mur bil urf, jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf atau kebiasaan yang baik. Dalam surat Al-A'raf ayat 7.
Dalam hadisnya, ma ro'ahul muslimu hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka baik pula di sisi Allah. Dalam hadis Ahmad Sahifah 3600. Ayat Amr bil urf menunjukkan bahwa adat baik sahih, urf sahih diakui oleh syariat selama tidak bertentangan dengan nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, dalam contohnya yaitu penentuan jumlah mahar mengikuti adat setempat atau upacara pernikahan mengikuti kebiasaan daerah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya.